Parah banget sih kata gua ya. Kalau ini oke lah, si Abraham itu menggiring kita supaya kesannya Tenovi itu matre gitu ya. Hola netizen yang tercinta. Nama Abraham Silaban mendadak ramai diperbincangkan setelah keterlibatannya dalam mediasi antara Pratiwi Novianti dan Agus. Bukannya menjadi penengah, Abraham Silaban justru dituding memihak Agus, membuat publik melabelinya sebagai juru bicara pihak Agus. Dalam mediasi yang digelar untuk menyelesaikan polemik donasi antara Pratiwi Novianti dan Agus, Abraham Silaban hadir sebagai host. Sebagai pihak yang seharusnya bersikap netral, Abraham Silaban justru dianggap publik terlalu berpihak kepada Agus. Tuduhan ini diperkuat oleh fakta bahwa Abraham membacakan setiap klausul perdamaian yang dinilai memojokkan Pratiwi Novianti. Keputusan Pratiwi Novianti untuk walk out dari mediasi pun dipandang banyak pihak sebagai reaksi wajar terhadap tekanan yang dialaminya. Publik mendukung langkah Pratiwi Novianti yang menolak klausul tidak masuk akal dari pihak Agus, termasuk tuntutan donasi lanjutan yang disebut-sebut bersifat memberatkan. Reaksi keras publik terhadap Abraham Silaban muncul setelah mediasi gagal. Di media sosial, banyak netizen yang berbakti menyatakan kekecewaannya terhadap Abraham. Bahkan di unggahan terakhirnya, beberapa netizen yang budiman menjuluki Abraham sebagai juru bicara Agus. Bagi publik yang pro Novi, tindakan Abraham selama mediasi dianggap tidak profesional dan bertentangan dengan perannya sebagai host yang seharusnya menjaga netralitas. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Teruntuk moderator yang sepihak kemarin ini. Sekarang postingan kok full ya, butuh validasi ya, biar pada membela kamu ya, biar seakan-akan Tenovi yang salah gitu. Jelas-jelas kita ngeliat kok pas pengacara Tenovi mundur kok tepuk tangan. Bisa-bisanya sekarang mau mengalihkan pikiran masyarakat Indonesia. Gak bisa sayang, jelas-jelas lu tepuk tangan bro. Dibikinnya kau posting itu bakal dibela gitu, orang-orang bakal tercuci otak. Enggak, tidak semudah itu bro. Ferguso ya. IG-nya Abraham Silaban dirujak netizen. Ya mau gimana nggak dirujak ya teman-teman. Kita tahu banget kalau Abraham itu kelihatan banget dia itu memihak kubu sebelah. Yang padahal dia itu sebagai moderator dia tuh harus di posisi netral, tapi ternyata tidak. Dia itu lebih terkesan memihak ke sebelah dan banyak yang mengait-ngaitkan bahwa Abraham ini memang temenan dengan si Farhad. Coba dah kalian lihat tuh IG-nya Abraham, habis dirujak netizen. Gila ya, setelah gue nonton tuh debat apa katanya meja perdamaian lah, gue ngerasa nyesek banget loh. Tenovi udah nahan lama itu sebenarnya. Dan keputusan Tenovi buat ninggalin tempat itu menurut gue udah bener banget. Itu nggak ada perdamaian di situ, malah ada permusuhan anjir. Yang namanya mediasi kagak ada tunjuk penunjuk kayak tuduh menuduh. Itu hostnya ngapain? Gue ngerasa moderatornya juga agak sedikit berpihak ini, nggak netral ini. Dan yang paling bikin gue kaget banget itu pengacara Tenovi bisa-bisanya di acara mediasi dia pindah haluan. Wow, katanya si Brian itu adalah omnya Tenovi, keluarga Tenovi. Mana ada om yang ngeliat ponakan ditunjuk-tunjuk sama orang lain diem aja. Setelah mediasi dia malah ngumumin kalau dia berpihak ke Agus. Menurut gua apakah semudah itu gitu buat berpindah haluan? Bukannya dia itu ada surat kuasa dari Tenovi gitu, langsung pindah haluan aja gitu. Tapi menurut gue agak sedikit kurang etis aja gitu buat gue orang awam ya kan, nggak ngerti terlalu banyak hukum. Harusnya dia ngundurin diri dulu gitu, kan ada surat kuasa soalnya, baru konferensi pers. Bukannya konferensi dulu baru ngirimin surat pengunduran diri, itu agak gimana gitu. Apalagi keadaannya pas di acara mediasi. Ya mungkin Bang Brian ini mau silaturahmi sama netizen Indonesia kali ya. Tapi lagi-lagi vokalnya di sini Bang FA. Orang mau ngomong dikit dipotong, dicela. Setiap orang yang gak sesuai dengan pendapat dia dibilang provokator. Wow. Tapi buat Tenovi yang sabar aja, banyak-banyak istighfar teh buat ngadepin yang kayak gini. Ya semoga aja ada titik terangnya gitu buat masalah ini yang gak berlarut-larut kayak gini, gak jadi konsumsi publik kayak gini, jadi banyak pikiran gua kan. Lu tahu kemarin mediasi Agus dan Tenovi itu gagal. Gimana nggak gagal? Yang jadi mediatornya aja tuh menurut gue udah gagal jadi mediator. Karena gue udah curiga banget nih sejak awal sama si Om Abraham Silaban ini. Ya,
sebagai mediator dia itu bukannya jadi penengah tapi berat ke kubu Agus. At least dia jadi tim horenya Agus. Bahkan saat Om Brian mengundurkan diri sebagai kuasa hukumnya Tenovi, dia ikut bersorak, wah. Dia ikut berjabat tangan seperti hore 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 gitu ya. Om Brian di pihak yang benar. Gimana menurut gue kalau dia jadi mediator gagal ditambah cuitannya seperti ini? Lu bisa baca sendiri, into the point-nya gue jelasin. Dia menuding Tenovi itu sebagai dari drama ini demi konten, demi medsos, monetisasi. Tapi ada satu kalimat yang membuat gue shock gitu ya. Orang sakit dianggurin. Kalau tahu drama gini gue nggak dateng. Orang sakit dianggurin. Pengangguran kan Agus memang. Ya udah kalau dia nganggur. Lagi pula nih ya, dari awal Tenovi itu tidak menganggurkan dia. Kalau Tenovi menganggurkan dia, ngapain capek-capek ngumpulin donasi? Ngapain capek-capek nyuruh Agus berobat? Ngapain capek-capek kontak Agus untuk berobat dari awal? Nenangin Agus pas baru-baru dia kena masalah di matanya. Itu yang dinamai dianggurin. Menurut gue ya, kalau Anda tidak bisa jadi mediator, mending Anda jadi tim hore sejak awal gitu loh. Jadi gimana ya, gue nggak ngerti sih dari kasus drama ini. Kalian tuh seperti memperebutkan 1,5 M justru untuk seperti dibagi-bagi potongan kue ulang tahun, well gitu loh. Gue nggak ngerti sebenarnya nih tujuannya untuk donasi membantu orang sakit berobat, apa donasi untuk dibagi-bagi ya. Ditambah lagi kan kemarin tuh udah sempet di-spill sama Bang Densu tuh isi kesepakatannya. Terus berplaying victim bahwa kesepakatan tersebut dibuat oleh pihak tim Novi. Kalau dibuat tim Novi dia nggak sepakat tuh. Lagi pula logikanya nih, gue mau nanya guys sama kalian yang waras ya. Emang ada ya orang membuat sendiri kesepakatannya untuk menjebak dirinya sendiri seumur hidup? Dalam kesepakatan tersebut udah jelas-jelas banget loh Tenovi itu mau dijebak secara tidak langsung. Menurut gue itu udah pemerasan. Ya gimana enggak bertanggung jawab untuk open donasi seumur hidup, bahkan jadi ahli waris lagi. Wah gila sih. Jadi Tenovi, ibaratnya kata Tenovi kalau udah meninggoy itu wajib dilanjutkan sama keturunannya gitu. Aduh udah ya, kagak usah banyak berbelit-belit dan butuh validasi, butuh pembenaran. Udah salah-salah aja. Pokoknya kita tunggu keputusan dari kasus ini di pengadilan dan juga di Kemensos. Oke, udah ya. Jadi katakan yes donatur kalau kalian berpihak bahwa uang donasi ini harus sepenuhnya kembali kepada hak donatur. Mau dialihkan ke korban bencana alam lainnya atau apapun itu yang lebih berguna dan bermanfaat, tolong katakan yes. Jadi guys, setelah gua melakukan perjalanan panjang bersama Bi Sutong dan Sung Gokong ya, terus gua scroll FYP TikTok, gua akhirnya mendapatkan petunjuk gitu. Gua tiba-tiba ngeliat kontennya Faisal Reza yang ini nih tuh, Faisal Reza yang bikin ya, bukan Reza Rahadian, ngerti? Gua setuju nih sama komentarnya Faisal Reza di konten ini. Mari kita baca ya guys ya. Abraham Silaban harus dilaporkan ke Dewan Pengawas Jurnalistik dan Dewan Pengawas Reporter karena tidak ada hak dan kewajibannya melakukan mediasi. Harusnya yang melakukan mediasi adalah pihak berwajib. Adanya Abraham Silaban menambah keruh masalah. Menambah keruh nggak tuh? Jadi kayak bak kamar mandi yang nggak pernah dikuras ya, keruh banget gitu nih. Menambah keruh masalah Tenovi dengan makhluk yang tidak tahu terima kasih. Ini makhluk apa nih? Makhluk astral atau sejenis umbi-umbian atau gorengan nih? Musuhnya Tenovi nih. Di poin ini nih, pengacara Tenovi wajib dan harus melaporkan Abraham Silaban ke Dewan Pengawas Jurnalistik dan Dewan Pengawas Wartawan atau Dewan Pengawas Reporter. Dan ini kenapa gua setuju sama statement ini ya. Nih, ini postingan ya Abraham Silaban. Harusnya tanyanya ke Brian, what's wrong? Ada apa? Apa iya lawyer dan klien bersurat hanya untuk gimmick? Anda yang tiap hari berdampingan kok mendadak mundur? Apa kasus sengaja dikelola makin panjang? Traffic medsos tinggi, monetisasi, AdSense, product placement. Orang sakit sengaja dianggurin. Oh my god, orang sakit sengaja dianggurin.
Ini udah penggiringan yang parah banget sih kata gua ya. Kalau ini oke lah, si Abraham itu menggiring kita supaya kesannya Tenovi itu matre gitu ya, mikirin traffic medsos tinggi, monet, AdSense, product placement. Tapi ini udah keterlaluan banget, orang sakit sengaja dianggurin. Wow, seorang Abraham Silaban mengucapkan kata-kata itu berarti bener dong, memang dari awal sampai akhir Abraham Silaban pun menuduh Tenovi ya bersikap tidak adil kepada si Agus, padahal jelas-jelas si Agus yang berkhianat melaporkan Tenovi setelah dibantu sama Tenovi. Gila nggak nih Abraham ini? Nih, sekali lagi saya diundang karena sudah deal antara pihak Agus dan pihak Novi. Tahu ada drama begini saya nggak akan mau datang. Ini prinsip sungguh. Oke lah ya, kalau memang lu tuh diundang gitu, tapi lu itu harusnya nggak berpihak, lu itu harus bersikap adil. Ini yang lebih lucu banget nih, dia balesin komenan netizen ya, kita baca ya. Nah, kita baca nih. Saya percaya sama moderator ini, hanya saja mediasi keduanya kenapa kesannya Anda tidak netral? Kenapa tidak memberikan kesempatan pihak kedua berargumen? Sampai telepon Densu juga dipaksa tutup sama FA. Iya, kenapa nurut? Dipaksa tutup kenapa nurut? Kenapa harus dimatiin gitu teleponnya si Densu? Apa takut pulsa Densu itu habis? Apa gimana? Harusnya semua dong bebas mengeluarkan opini ya, apalagi yang terlibat Densu lo itu yang mengumpulkan donasi sebanyak itu. Kenapa nurutin FA mulu? Kenapa? Ini jawaban dia nih, karena chaos. Kalau saos itu di tempat bakso ya, ini tuh chaos. FA minta bubar karena telepon Densu. Nah, kenapa di saat FA minta bubar, lu itu kayak takut dia cabut, dia pergi. Giliran Tenovi pergi, lu kagak peduli. Gua sekuat mungkin nahan mereka semua duduk di meja konvers, sama kayak di gedung Juang saat FA suruh utusannya pulang. Gua pertahankan sampai baca proposal habis, acara ditutup Densu. Ya intinya sebagai mediator yang bener, lu pasti bisa lah nutup acara itu dengan benar gitu loh. Karena ini tutup acara, bukan tutup usia. Kalau tutup usia kita nggak bisa atur, ya kan? Intinya Anda ini berpihak. Anda berpihak, Anda tidak menahan Tenovi ketika Tenovi jalan, Anda tidak mengejar dia. Giliran dompet Anda dijamret aja Anda pasti mengejar ya. Giliran Tenovi keluar dari ruangan Anda nggak mengejar nih, gue nggak terima banget.